Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di video kali ini di Guru Harun Channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi barisan dan deret untuk di kelas 8 SMP kurikulum K13. Oke, untuk barisan dan deret kita fokus ke latihan-latihan soal bagaimana cara menyelesaikan soal-soal yang kalian jumpai ketika kalian latihan mungkin, ataupun kalian ketika ujian-ujian penilaian akhir semester ataupun penilaian tengah semester yang sebentar lagi mau datang ya. Nah, di sini akan ada cara-cara jitu untuk menyelesaikan barisan dan deret. Oke, sebelum masuk ke penyelesaiannya, oke, kalian dalam hitungan 5, kalian minimal subscribe dong. Bantu channel ini supaya channel ini terus mengupload video-video yang bermanfaat untuk kalian. Oke? Dalam hitungan 5, di subscribe, klik tombol merahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, makasih yang sudah membantu untuk subscribe video channel kita. Ya. Oke. Di layar sudah ada 4 soal ya, kurang lebih 4 soal lah untuk video ini kita bahas satu persatu. Yang pertama, nomor 1, diketahui barisan 8, 11, 14, 17, 20. Maka suku ke-30-nya adalah titik-titik. Nah, ini soal paling sederhana. Kenapa saya tampilkan soal paling sederhana ini? Karena ini adalah dasar untuk seseorang masuk ke soal-soal berikutnya. Ya, jadi di sini kita tulis dulu penyelesaian untuk soal nomor 1. Oke, penyelesaian. Di soal nomor 1, di sini ada angka 8, 11, 14, 17, 20. Untuk menyelesaikannya kita harus cek dulu apakah ini termasuk barisan aritmatika, geometri, ataupun bukan keduanya. Cara mengeceknya adalah dari 8 ke 11, ini ternyata dia bertambah 3. Dari 11 ke 14, dia bertambah 3 lagi. Dari 14 ke 17, dia bertambah 3 juga. Dari 17 ke 20, dia bertambah 3. Jadi ternyata barisan ini adalah barisan dengan penjumlahan yang konstan atau tetap. Sehingga dia masuk barisan aritmatika. Ya, ini termasuk barisan aritmatika. Oke, karena dia aritmatika, maka rumus yang akan kita gunakan dalam menentukan suku ke N, ya, maka kita menggunakan rumus untuk nomor 1 adalah UN sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Oke, ini rumus yang akan kita gunakan. Nah, kalau seperti itu, maka kita harus tentukan dulu nih unsur-unsur yang akan kita gunakan dalam rumus ini. Yang pertama adalah A. A adalah suku pertama dari barisan tersebut. Jadi, di sini ada U1, ini U2, U itu suku, suku ketiga, suku keempat, dan suku kelima. Yang menjadi A adalah suku pertama. Jadi ini adalah nilai A. Oke, jadi A-nya bernilai 8. Lalu ada B. B adalah beda atau difference. Bedanya ini, lihat lompatan dari 8 ke 11 dalam aritmatika, berarti ini bertambah 3. Ya, yang konstan yang kita tulis di awal ini merupakan beda barisannya, beda antar suku. Nah, ini B-nya 3. Kalau dia positif berarti cukup tulis angkanya, kalau dia negatif tulis juga tanda negatifnya. Setelah itu ada N. N di sini adalah suku yang ditanyakan. Dalam soal ini suku yang ditanyakan adalah suku ke-30. Ini 30.
Oke, kurang lebih itu unsur-unsur yang harus kita perhatikan dalam menentukan suku ke N di barisan aritmatika. Selanjutnya, kita langsung pengerjaannya. Oke, pengerjaannya berarti kita tulis ulang sukunya, rumusnya. N sama dengan A ditambah N-1 dikali dengan B. Masukkan U-nya tetap U, N-nya diganti 30, sehingga kita akan menentukan U30. U30 adalah suku ke-30, sesuai yang ada pada soal. A-nya bernilai 8. Ditambah, buka kurung, N-nya tadi diganti 30, dikurang 1, dikali dengan B. B-nya adalah 3, betul. Sehingga U30 sama dengan, di sini ada tanda tambah, ada pengurangan yang di dalam kurung dan perkalian, maka kita kurangkan terlebih dahulu. Ditambah 29 dikali dengan 3. Maka U30 sama dengan 8 ditambah 29 dikali dengan 3, hasilnya betul 87. U30-nya berarti sama dengan 8 ditambah 87 adalah 95. Jadi U ke-30-nya adalah 95. Betul sekali ya. Oke, soal nomor 1 sudah terselesaikan. Jadi jawabannya adalah 95. Lebih itu untuk menyelesaikan soal nomor 1. Kita berlanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah soal dalam bentuk cerita. Bagaimana penyelesaiannya? Untuk soal nomor 2, yuk kita lihat soal, yuk ke arah sini kita. Ya. Soal nomor 2. Untuk jawaban soal nomor 2, kita lihat soalnya berbunyi, pada suatu gedung pertunjukan terhadap kursi yang disusun dengan jumlah kursi pertama 12 kursi. Baris kedua 16 kursi, baris ketiga 20 kursi, dan seterusnya selalu bertambah 4 kursi. Selalu bertambah 4 kursi. Jika di dalam gedung terdapat 15 baris kursi, maka jumlah kursi seluruhnya adalah, ini adalah soal dalam bentuk soal cerita menggunakan konsep barisan aritmatika. Kenapa aritmatika? Kuncinya ada di, betul, selalu bertambah 4, dia bilang. Karena bertambahnya selalu konstan dan tetap dari 12 menjadi 16. Berarti bertambah 4 dari 16 menjadi 20. Jadi dia adalah aritmatika. Sehingga untuk menentukan atau mengerjakan soal nomor 2, kita sama penyelesaiannya dengan soal nomor 1. Tapi kita gunakan dulu, kita buat dalam bentuk barisan. Ini yang pertama 12, yang kedua 16, yang ketiga 20, dan seterusnya. Titik, titik, titik. Bertambah 4 kursi, berarti 24, dan seterusnya. Oke, berarti untuk itu kita harus menentukan dulu nilai A-nya. A-nya sama dengan, A adalah nilai yang di depan. Ini A-nya. A-nya 12, B-nya adalah bertambah 4 kursi, berarti 4. Dan N-nya terdapat 15 baris kursi. Ini total baris yang ada dalam gedungnya. Berarti N-nya suku ke-15. Yang ditanya adalah jumlah kursi seluruhnya.
jumlah, berarti dia masuk deret, bukan barisan ya. Oke, kita hapus dulu ini supaya tidak keliru. Ini deret, sorry. Deret aritmatika. Karena dia minta jumlah, berarti yang ditanya adalah SN. Oke, maka kita bisa tulis rumusnya. Rumus yang kita gunakan SN sama dengan, ada yang ingat rumusnya dalam menggunakan SN? SN adalah N per 2 dikali dengan A ditambah UN. Ya, kita pakai rumus ini. Oke. Maka untuk mencari SN-nya, maka kita cari UN-nya dulu. N-nya bernilai 15, ya. Berarti UN atau U15, UN rumusnya kan A ditambah N-1 dikali dengan B. U15 sama dengan A-nya 12 tambah 15 kurang 1 dikali dengan 4 B-nya. U15 sama dengan 12 ditambah, ini dikurang menjadi 14 dikali 4. U15 sama dengan 12 dikali dulu, ini 14 tambah kali 4, 56. Maka U15 sama dengan 68. Oke, U15-nya dapat. Berarti kita bisa menggunakan rumus SN-nya langsung. Berarti SN berarti SN sama dengan N per 2 dikali A ditambah UN. Yang ditanya S ke-15 sama dengan 15 per 2 dikali A-nya adalah 12 ditambah U yang ke-15, yaitu ini, 68. S15-nya sama dengan 15 per 2 dikali jumlah 12 tambah 68 adalah 80, betul. Lalu 15 per 2 dikali dengan 80 ini, kamu bisa melakukan pencoretan atau pembagian. Penyederhanaan, 80 dibagi dengan 2, 40. Sehingga hasil akhirnya adalah S15 sama dengan 15 kali 40. Hasilnya adalah 600. Jadi, jumlah kursi seluruhnya adalah 600 buah. Oke, itulah cara untuk menyelesaikan soal nomor 2. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, di sini diketahui deret geometri dengan suku pertama 5 dan rasionya 2. Maka jumlah 6 suku pertama. Yang ditanya jumlah 6 suku pertama. Berarti kita tulis dulu diketahuinya di sini. Nomor 3 ya. Deret geometri. Karena deret geometri ada suku pertamanya 5. Berarti
A-nya 5. Ratio R-nya 2. Dan N-nya adalah 6. Nah, ya. Di sini sudah ada rumus yang kita gunakan karena di sini deret geometri, maka rumus yang kita gunakan adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 dibagi R dikurang 1. Ya, ini untuk rumus SN di mana R-nya itu bernilai bilangan bulat. Jadi R-nya di sini ketentuannya R-nya itu harus lebih kecil dari min 1 atau lebih besar dari 1. Oke. Sehingga kita masukkan rumusnya unsur-unsur ini ke dalam rumus, ya. Maka SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Yang ditanya S keberapa? Yang ditanya S ke-6. Sama dengan A-nya 5 dikali R-nya 2 pangkat 6 kurang 1. Itu per R-nya 2 dikurang 1. S6 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 6 itu berapa ya? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Jadi dia adalah betul 64 dikurang 1 per 2 kurang 1, 1. S6 sama dengan 5 dikali 64 kurang 1, 63. Per 1, satunya tidak perlu ditulis, tidak masalah ya. Jadi S6 sama dengan 5 dikali 63. 315. Itu untuk 6 jumlah suku pertamanya. Ya. Jadi ini. Oke, kurang lebih itu untuk soal nomor 3. Selanjutnya yang terakhir untuk soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Jika suku ke N dari barisan adalah 3N pangkat 2 dikurang 5N, maka jumlah suku ke-10 dan suku ke-11 adalah titik-titik. Oke, kita coba halaman baru. Di sini soal nomor 4. Diketahui suku UN-nya itu rumusnya adalah 3N pangkat 2 dikurang 5N. Yang ditanya jumlah U10 ditambah U11. Sama dengan titik, titik, titik. Oke. Untuk soal seperti ini, kalian tidak perlu mencari nilai A, B, dan seterusnya seperti tadi. Tapi kalian bisa langsung menentukan U10 dan U11-nya masing-masing, lalu tinggal di jumlah. Oke, yang pertama U10. Rumusnya adalah UN sama dengan 3N pangkat 2 dikurang 5N. Yang diminta U10.
Jadi setiap N diganti dengan 10. Jadi sini 10 pangkat 2 dikurang 5 kali 10. Tuh. Sama dengan kali dengan pangkat, maka kita harus dahulukan pangkatnya. 10 pangkat 2, 100. Kurang 5 kali, ini boleh kita tulis gini. Ya. Jadi 10 pangkat 2, 100. Ini tetap 3 dikali 100 ada 300, dikurang 5 dikali 10 ada 50. Maka U10-nya adalah 250. Oke, dapat untuk U10. Untuk U11 caranya masih sama. U11 ya, untuk U11-nya berarti gimana? Caranya yang mudah. U11-nya caranya masih sama. Rumusnya juga sama, 3N pangkat 2 dikurang 5N. U11 sama dengan 3 dikali 11 pangkat 2 dikurang 5 kali 11. U11 sama dengan 3 dikali 11 pangkat 2, 121 dikurang 5 kali 11. U11 sama dengan 3 kali 121 adalah 363 dikurang 55. Maka U11 sama dengan, coba dikurangkan, hasilnya adalah 308. Betul ya? Iya. Jadi U10-nya 250, U11-nya 308. Sehingga yang ditanyakan adalah, maka U10 ditambah U11 itu sama dengan 250 dijumlah dengan 308. Betul. Hasilnya 558. Dapat ya hasilnya? Jadi ini adalah hasil akhirnya. Oke, kurang lebih itu untuk hari ini. Dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 4, kita sudah bahas satu persatu. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, jangan ragu-ragu untuk mengklik tombol subscribe, klik tombol like, dan bantu share video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk putra-putri siswa kelas 8 seluruhnya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Belajar matematika tidak sesulit yang kamu kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.